Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Karena jemaah kita yang seperti saya katakan tadi bahwa ini merupakan hadiah terbesar untuk saya beserta Imam Sina. Yang rawan kebakaran, utamanya di wilayah Surawolio itu dia rawan kebakaran hutan karena lahannya lahan kayak gambut begitu. Kalau di masyarakat. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. IAIN Kendari resmi luncurkan kampus Bau-Bau, wujudkan cita-cita hadirkan perguruan tinggi negeri pertama di Kota Bau-Bau. Antisipasi musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan warga Kota Bau-Bau agar waspada terhadap ancaman kebakaran dan kekeringan. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Jumat 19 September 2025 bersama saya Waode Sabaria. Kita awali berita yang pertama, IAIN Kendari resmi luncurkan kampus Bau-Bau, wujud cita-cita hadirkan perguruan tinggi negeri pertama di Kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Soft launching Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari Kampus Bau-Bau resmi digelar pada Kamis 18 September 2025 di Aula Pelagi Mata Kantor Wali Kota Bau-Bau. Kehadiran kampus ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperluas kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat Bau-Bau dan wilayah Kepulauan Buton. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menyampaikan rasa syukur atas terwujudnya kampus negeri di Kota Bau-Bau yang selama ini menjadi cita-cita bersama dirinya dan wakil wali kota. Menurut Yusran, keberadaan IAIN Kendari di Bau-Bau akan berdampak luas tidak hanya bagi dunia pendidikan, tetapi juga bagi sektor perekonomian. Masyarakat kini dapat mengakses pendidikan tinggi berkualitas tanpa harus keluar daerah dengan biaya kuliah yang lebih terjangkau. Karena jemaah kita yang seperti saya katakan tadi bahwa ini merupakan hadiah terbesar untuk saya beserta Imam Sina. Karena janji yang sudah tertunai dan insya Allah dengan nantinya hadirnya dengan ada yang nanti juga bahwa Bau-Bau bisa lebih maju dalam segi pendidikan nantinya. Ini yang memang sangat-sangat kami harapkan. Sementara itu, Rektor IAIN Kendari Profesor Dr. Hussein Inawan menegaskan pembukaan kampus Bau-Bau merupakan langkah strategis memperluas jangkauan IAIN. Saat ini tengah dilakukan perekrutan mahasiswa, baik untuk program pascasarjana maupun rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Program studi yang dibuka disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak akan mengganggu program yang sudah ada di kampus swasta di Bau-Bau. Ia menyebutkan pola pembelajaran akan fleksibel, bisa secara daring maupun luring. Untuk luar jaringan, pihaknya menyiapkan kampus di Beto Ambari. Profesor Hussein menambahkan, kehadiran IAIN Kendari di Bau-Bau sebagai satu-satunya kampus negeri memberikan banyak keunggulan, mulai dari biaya kuliah lebih murah, manajemen yang profesional, hingga ketersediaan berbagai beasiswa. Yang pertama, kami kan perguruan tinggi yang berstatus negeri, ya, satu-satunya yang ada di Kota Bau-Bau. Dan itu menjadi milik pemerintah negara. Ya. Yang kedua, karena dia milik pemerintah negara, maka otomatis UKT-nya atau SPP-nya itu jauh lebih murah ketimbang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ya tentu dari sisi manajemen dia jauh lebih acek, lebih. Sebagai langkah awal, kampus Bau-Bau membuka 4 program studi, yakni bimbingan dan penyuluhan Islam, pendidikan anak usia dini, pendidikan agama Islam, serta rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, ditambah dengan program pasca sarjana. Soft launching ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Bau-Bau dan IAIN Kendari yang bertujuan memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kepulauan Buton. Waode Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau memulai penanaman tahap pertama pohon kelapa unggul sebanyak 50 bibit. Kegiatan ini berlangsung di lahan tidur kawasan Keraton, Kelurahan Badia, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau.
sebagai bagian dari program hilirisasi komoditas kelapa sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala Bapas Bau-Bau Nasirudin menyampaikan bahwa program ini merupakan implementasi arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta sejalan dengan prioritas nasional. Menurutnya, program ini tidak hanya bagian dari hilirisasi kelapa, tapi juga menjawab tantangan ketahanan pangan yang dicanangkan Bapak Presiden. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas Bau-Bau, Tubagus Muhammad Haidir, serta Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau yang memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif lintas sektor tersebut. Kepala Kalapas Bau-Bau, Tubagus Muhammad Haidir juga menilai kegiatan tersebut sebagai contoh konkret sinergi antar lembaga pemasyarakatan dan sektor pertanian dalam memberdayakan lahan kosong agar lebih produktif. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau menegaskan bahwa kelapa unggul memiliki potensi besar sebagai komoditas andalan daerah. Ia menjelaskan kelapa merupakan tanaman serbaguna dengan nilai ekonomi tinggi. Jika dikelola dengan baik, hasilnya bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan, baik untuk lembaga maupun masyarakat sekitar. Program ini diharapkan dapat berlanjut secara berkesinambungan hingga memberi manfaat nyata bagi perekonomian lokal sekaligus mendukung agenda besar ketahanan pangan nasional. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita selanjutnya. Antisipasi musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan warga Kota Bau-Bau agar waspada terhadap ancaman kebakaran dan kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Dalam wilayah Kota Bau-Bau utamanya perhatikan itu kompor-kompor utamanya kalau memasak pastikan bahwa kompor sudah mati, jangan dibiarkan menyala karena ini kita masuki musim kemarau. Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau lebih waspada terhadap potensi kebakaran hutan, lahan, maupun kebakaran rumah tangga. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau mencatat wilayah Kecamatan Sorawolio disebut sebagai kawasan yang rawan kebakaran hutan karena kondisi lahannya yang mirip gambut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan kewaspadaan perlu ditingkatkan di berbagai sektor. Masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama di rumah khususnya dapur. Pastikan kompor benar-benar mati setelah digunakan dan jangan membuang puntung rokok sembarangan khususnya di semak dan hutan. Yang rawan kebakaran, utamanya di wilayah Sorawolio itu dia rawan kebakaran hutan. Karena lahannya lahan kayak gambut begitu. Kalau di masyarakat dalam wilayah Kota Bau utamanya perhatikan itu kompor-kompor utamanya kalau memasak pastikan bahwa kompor sudah mati, jangan dibiarkan menyala karena ini kita masuki musim kemarau. Ia menambahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini dapat memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Menyikapi hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat telah mengirim tim logistik dan kedaruratan di Kota Bau-Bau untuk mendata kelurahan yang sering mengalami kekurangan air bersih. Sudah datang timnya ke kami, sehingga walaupun tujuannya Pasar Wajo, sudah singgah ke kami dari BNPB Pusat meminta data kira-kira kelurahan mana yang sering kekurangan air biar dibantu sumur bor. Nah, kita lihat dulu kelurahan mana yang sering kekurangan air supaya dibuatkan sumur bor. Dan itu dia anggaran pusat langsung kan darurat ya. Pemerintah berharap kerjasama masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran, sekaligus mendukung upaya penanganan kekeringan yang saat ini tengah dipetakan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Muna Barat resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan maskapai Sriwijaya Air di kantor pusat Sriwijaya Air Kota
Tangerang, Banten. Kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Bupati Muna Barat Laode Darwin dan Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson I. Jawena. Bupati Laode Darwin juga menegaskan transportasi udara ini sangat vital bagi percepatan mobilitas manusia, barang, dan jasa. Dengan kondisi geografis Muna Barat, penerbangan perintis bukan sekedar sarana transportasi, melainkan juga penghubung akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Ia berharap kerjasama ini dapat meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas investasi dan pariwisata, serta memperkuat pelayanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Sementara itu, Dirut Sriwijaya Air, Jefferson I. Jawena menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pemkab Muna Barat. Pihaknya berkomitmen mendukung akses transportasi udara yang lebih baik sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial sekaligus mendukung sektor pariwisata daerah. Melalui MOU ini, kedua pihak berharap jalur penerbangan baru dapat segera terwujud, membuka peluang investasi, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat Muna Barat. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. IAIN Kendari resmi luncurkan kampus Bau-Bau, wujud cita-cita hadirkan perguruan tinggi negeri pertama di Kota Bau-Bau. Antisipasi musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan warga Kota Bau-Bau agar waspada terhadap ancaman kebakaran dan kekeringan. Demikian Warta Kapten Pagi, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.